Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Camat Camat Nusantara, Romo, Pak Dan Ramil, teman-teman Kepelisa, Pak Sekjan yang saya hormati dengan seluruh pejabat struktural yang ada di tingkat kecamatan dan seluruh keluarga besar Kecamatan Sadar Utara, yang sangat saya kasihi saudara-saudara anggota DPD yang telah diambil sumpah pada kesempatan ini. Tadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Camat, lebih banyak menyampaikan tugas dan tanggung jawab daripada DPD itu sendiri. Karena itu pada kesempatan ini, ketika saya memberikan sebuah arahan, maka penting untuk saya menyampaikan bahwa sebuah pendekatan yang harus saya lakukan untuk nanti bisa saya omong-omong pada kesempatan ini. Pendekatan yang saya lakukan adalah pendekatan normatif. Normatif itu artinya saya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Karena itu kemudian pendekatan normatif yang kedua adalah dia punya peraturan pelaksana maupun peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang BPD dan sampai pada peraturan daerah itu sendiri. Karena itu penting bagi saya sebuah perubahan paradigma dalam kaitannya seperti apa itu BPD. Dulu pada PP 72 tentang desa, maka kemudian mengatur tersendiri tentang BPD. BPD itu dibilang Badan Perwakilan Desa. Tapi kemudian Undang-Undang Nomor 6 terjadi sebuah pergeseran. BPD dia berubah dari Badan Perwakilan dia menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Karena dia menjadi Badan Permusyawaratan Desa, kemudian itu maka sangat pasti forum musyawarah itu harus diprakarsai oleh BPD. Musyawarah yang ada di tingkat desa itu diprakarsai oleh BPD. Supaya nanti jangan sampai terjadi sebuah kesalahpahaman di dalam memahami. Kita tinggalkan itu paradigma lama tentang BPD. Kita masuk sebuah paradigma baru itu sebuah badan permusyawaratan. BPD memperkasai sebuah musyawarah yang ada di tingkat desa. Tentu di dalam Undang-Undang Nomor 6, teman-teman BPD sekalian yang saya hormati. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 di situ disinggung soal kelembagaan yang ada di tingkat desa. Salah satu kelembagaan yang ada di tingkat desa diatur khusus tentang BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian kita melihat seperti apa itu BPD yang ada di tingkat desa. BPD itu sebagai sebuah lembaga yang ada di tingkat desa. BPD itu dipilih oleh masyarakat desa. Karena itu BPD itu di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ada sebuah prinsip yang sangat mutlak. Ada yang tahu? Prinsip yang sangat mutlak daripada penyelenggaraan seperti itu adalah kemitraan. Berarti di sini antara kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah desa itu dengan BPD ada sebuah prinsip kemitraan. Ini prinsip kemitraan dan mengerenco. Asekai ini pemerintah magana ini pemerintah. Apakah prinsip kemitraan BPD dengan kepala desa itu dengan pemerintah desa itu lalu kita bersepakat bahwa kemudian itu ada kesepakatan yang kemudian terjadi persekongkolan yang merugikan desa? Tidak seperti itu kemitraannya. Ini tolong diingat betul. Karena sampai dengan sekarang, Pak Camat, kita omong tentang BPD ini masih ada kekaburan. Sebenarnya tidak kabur, terang-terang. Tadi tanpa oleh pesoe, Pak Peso dia akan menyinari seluruh aspek yang selama ini kan tertutup. Maka kemudian tidak lagi BPD sebagai badan perwakilan, ini sudah menjadi badan permusyawaratan. Jadi ini penting untuk saya sampaikan ini dari awal.
Tadi beberapa banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Camat dalam kaitan itu. Seperti apa itu tugas daripada DPD? Saya mau ajarkan kamu sederhana saja. Tugas daripada DPD itu mulai daripada menggali. Menggali apa? Menggali gagasan. Kalau sudah menggali, ditampung. Kalau sudah menampung, lalu dikelola. Setelah dikelola, disampaikan. Dan yang kelima, kalau sudah disampaikan itu, kemudian itu dilakukan musyawarah. Di tengah DPD dulu musyawarahnya. Tahap lebih lanjutnya itu musyawarah di tingkat desa. Tadi skala garis besar itu sudah disampaikan oleh Pak Camat. Mengapa kemudian anggota DPD itu kemudian itu ada dia punya unsur kewilayahan, ada keterwakilan daripada dusun? Karena semua musyawarah perencanaan pembangunan desa itu dia startnya daripada musyawarah pembangunan yang ada di tingkat dusun. Maka di sana ada DPD untuk memperkarsa itu musyawarah di dusun. Ada keterwakilan dari dusun. Di sana ada yang namanya perangkat desa yang lebih dikenal itu dengan dusun. Kalau dulu dusun kan, ya ketemunya kan akhir bulan. Pak Dese. Sekarang ini dusun kan dia sudah menjadi perangkat desa. Maka dusun itu dikenal sebagai unsur kewilayahan yang membawahi wilayah. Bersama DPD daripada unsur dusun itu sama-sama untuk membahas dan menyampaikan apa yang menjadi kepentingan daripada masyarakat itu sendiri. Kemudian daripada anggota DPD ini ada yang namanya itu kan keterwakilan perempuan, yang kemudian perempuan ini kan dipilih oleh semua perempuan yang ada di tingkat desa. Mengapa? Maka jawabannya hampir pasti. RA Kartini dia katakan begini, habis gelap terbitlah terang, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu memang penting itu. Kemudian itu turunan daripada itu undang-undangnya mengatur harus ada keterwakilan daripada kaum perempuan. Karena musyawarah perencanaan itu seperti apa itu usulan daripada kaum margin kaum perempuan itu hampir pasti itu tidak diakomodir, banyak tidak diakomodir. Kita lebih mengacu kepada pemberdayaan kepada bapak-bapak yang ibu-ibu ini kita kasih tinggal. Tapi dia terjadi di kecamatan Sulawesi Utara, terjadi dari tempat lain. Dari sisi itu Bapak Ibu sekalian, yang saya sudah sampaikan tadi dan Pak Camat sudah menyampaikan menjadi tugas daripada DPD itu sendiri. Tugas berikutnya tentu apa Bapak-bapak sekalian? Tugas berikutnya melakukan membahas, kemudian itu menetapkan itu dia punya apa yang namanya anggaran pendapatan yang ada di tingkat desa. Termasuk itu membahas itu rancangan peraturan daerah, peraturan desa itu sendiri. Tetapi sebelum ke situ Bapak Ibu sekalian, memang kita mesti tahu dulu supaya tahu itu di mana titik temunya itu. Tugas daripada BPD, tahu dulu tugas daripada kepala desa. Ada yang tahu tugas kepala desa dari Undang-Undang Nomor 6? Atau tidak? Sederhana kan pikir. Saya coba bikin simpel itu Undang-Undang Nomor 6. Betul ini kita belajar. Tentang kepala desa itu sebagai penyelenggara pemerintah desa. Sesuai penyelenggara pembangunan. Ketiga itu penyelenggara apa? Apa yang ketiga? Ada yang tahu? Pembinaan kemasyarakatan, dan yang keempat itu adalah pemberdayaan terhadap masyarakat desa. Ini tugas daripada pemerintah desa. Kamu nanti kan meraba-raba apa yang bisa saya lakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan daripada pemerintah desa. Saya mungkin kecenderungan kalau saya sedikit berjalan-jalan, saya memang sudah disertifikasi. Saya sudah jadi guru daripada undang-undang desa, lebih dikenal dengan TOT, tutor. Saya sudah ambil itu sebelum saya jadi kepala dinas PMD. Sama seperti bapak mama semua, kompetensinya terpenuhi, kompetensi dalam segala hal dari sisi administrasi dan lain sebagainya. Begitu juga yang ngomong di depan. Sehingga memang kepala
desa begitu ketemu KSPB ya kan ketemu gurunya tuh. Masa gurunya lebih pintar lagi dari anak buah. Kalau itu berpacaran memang cinta ilmu semua. Tapi kalau saya berprinsip, kemudian itu saya harus berikan semuanya kepada siapa saja. Dia lebih tahu, dia lebih paham, dan kalau dia lebih hebat dari saya, itu sangat penting bagi saya. Saya di dinas PNB ini, kemudian staf saya ini kepala-kepala bidang hebat-hebat saja. Pak Bupati meminta saya untuk presentasi apa? Bagaimana menurunkan isu? Karena yang di bawah saya itu kan semuanya orang-orang kuat, orang-orang hebat. Sehingga 1 tahun saya menjadi kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa, saya dapat penghargaan. Penghargaannya apa? Pengelola dana desa terbaik BNPB. Nomor 1, urutan 1. Karena 2 saja evaluasi terhadap pemerintah daerah. Evaluasi itu pengelola dana desa terbaik dan pengelola dana terbaik. Sedangkan tahun itu sudah diatur khusus Bapak Ibu sekalian. Ini sebuah prestasi yang saya hadapi. Kali itu kita kembali kepada tugas pokok tadi ya. Kita sudah masuk tadi bagaimana membahas itu rancangan peraturan yang ada di tingkat desa. Lalu membahas itu, kemudian membahas itu apa yang namanya anggaran pendapatan daripada desa dan menetapkan itu. Apa tugas lainnya? Tugas lain itu harus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Pengawasan terhadap kinerja daripada pemerintah desa. So, itu kinerja pemerintah desa ini. Mesti dari awal saya harus memberikan pembekalan ke teman-teman di BPD ini. Pengawasan kinerja itu, bahwa kemudian itu ada yang namanya itu perencanaan pembangunan desa yang kemudian ditetapkan dalam APBD, anggaran pendapatan belanja daripada desa. Sebelum dia masuk di situ ada yang namanya RPJMD daripada pemerintah desa. RPJMD itu segala sesuatu yang termuat itu terkait perencanaan pembangunan daripada kepala desa selama jangka waktu 6 tahun itu dia sudah termuat di situ. Maka pertanyaannya, apakah RPJMD itu kemudian itu sesuai dengan rencana? Jawab dulu. Pasti tidak, Bapak-Bapak sekalian. Apa yang menjadi kemudian itu tidak sesuai dengan rencana? Ada upaya sadar, tahu dan mau daripada kepala desa terus dia tidak membuat. Maka jawabannya tidak. Tetapi sangat tergantung pada postur daripada anggaran yang lebih dikenal dengan APBD daripada desa. Kalau APBD-nya itu penerimaan desanya itu dia mencukupi, kemudian itu di dalam menyelenggarakan pemerintahan yang tertuang di dalam dokumen RPJMD itu dan kemudian masuk dalam matriks tahunan. Saya lihat ini kafe masih baru. Di RPJMD dan Menggerai itu sejumpu pengologo. Ini sejumpu pengologo dan Menggerai mereka mau belagu, mereka mau play. Mereka kuasa kota, mereka bekas kena. Segala sesuatu perencanaan untuk 6 tahunan punya, dia sudah termuat di situ. Nanti eksekusinya itu, apa yang lebih dikenal itu program tahunan. Kalau orang Bapeda dia bilang matriks untuk 5 tahunan punya, 6 tahunan.